Faktor pembentukan kelompok sosial. Ada beberapa faktor penyebab terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama, kepentingan yang sama. Biasanya orang-orang membentuk kelompok sosial karena memiliki kepentingan yang sama. Kelompok ini disebut sebagai kelompok kepentingan. Contohnya seperti asosiasi. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan. Pertalian darah atau keturunan merupakan hal yang utama dalam membentuk kelompok sosial, karena pertalian darah memiliki kekuatan yang kuat untuk membentuk manusia dalam persatuan dan tali persaudaraan. Yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Orang-orang biasanya membentuk kelompok sosial dari daerah atau wilayah yang sama, karena biasanya mereka memiliki kebudayaan yang sama, bahasa yang sama, dan cara berpikir yang sama. Hal tersebut yang menyebabkan terbentuknya suatu kelompok sosial. Untuk pertemuan pada hari ini, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai kelompok sosial. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Duduk siap. Gerak. Berterima kasih kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Sama-sama. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, no, you're not alone. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing. Hei Ray, kenapa sih kamu bingung? Enggak, Puspa, saya enggak kebingungan. Saya cuman kurang paham tentang pelajaran sosiologi tadi, tentang apa itu kelompok dan apakah semua manusia di dalamnya bisa disebut dengan kelompok. Oh, jadi begini Ray, kelompok sosial itu menurut pendapat Mayor Polak adalah sejumlah individu yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Terus kalau menurut Robert Camerton, yang mendefinisikan kelompok sosial sebagai sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kelompok individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Dan semua manusia dapat dikatakan sebagai kelompok sosial, Ray, apabila memiliki kriteria, yaitu 1. Memiliki pola interaksi. Yang kedua, orang yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga, orang yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Oh iya Ray, kamu tahu tidak perbedaannya kelompok, kerumunan, dan publik? Tidak, Puspa. Nah, begini Ray, kelompok itu adalah individu yang berhubungan dan saling berinteraksi. Kerumunan terjadi apabila sejumlah orang berkumpul di suatu tempat karena sesuatu hal yang menarik. Contohnya seperti antrian kartis untuk menonton bioskop. Dan publik juga merupakan kumpulan manusia yang memiliki perhatian yang sama pada satu hal, tetapi interaksi di dalamnya tidak secara langsung, yaitu melalui saluran komunikasi seperti TV, film, dan radio. Oh, akhirnya saya paham tentang kelompok sosial dan perbedaan kelompok sosial dengan himpunan dan publik. Oh ya kawan, adakah syarat dan ciri kelompok sosial? Tentu saja ada. Untuk syaratnya terbagi atas 3. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari suatu kelompok. Kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota lainnya. Dan yang terakhir, memiliki struktur, kaidah, dan pola interaksi yang sama. Dan tidak cuma hal tersebut, kelompok sosial juga memiliki ciri. Pertama yaitu kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal, dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial
merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai hidup-hidupnya. Terakhir, memiliki peran yang berbeda-beda. Oh, seperti itu. Dan ada juga beberapa faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, tali persaudaraan dan keturunan yang sama. Dan yang ketiga, daerah atau wilayah yang sama. Oh, Superman got nothing on me. I'm only one call away. Udah bermasuk. Ayo ke kelas. Yuk. Call away.